Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh anak-anakku. Pada pagi hari ini, Bapak Dian akan melanjutkan materi pembelajaran tentang prosedur pengoperasian mesin bubut. Sudah ada di samping kanan saya, seperti biasa, ada Mas Abdi dari 12 TPM 1 yang nanti akan membantu saya selama proses pembelajaran ini berjalan. Namun, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan diberi kemudahan selama pembelajaran berjalan. Saya pimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Baik anak-anakku, langsung saja. Pada pagi hari ini, Pak Dian akan memberikan materi kepada kalian tentang prosedur pemasangan benda kerja pada cekam menggunakan alat bantu dial indikator. Sudah ada beberapa peralatan bantu di depan kami yang nanti akan saya sampaikan atau saya perjelas satu demi satu mengenai fungsi dari peralatan bantu yang nanti akan dipergunakan selama proses pembelajaran mengenai setting benda kerja pada cekam menggunakan dial indikator. Silakan Mas Adi ditunjukkan kepada kelasnya. Yang pertama adalah kunci cak, di mana kunci ini dipergunakan untuk mengikat posisi benda kerja pada cekam, baik pada cak rahang 3 maupun cak rahang 4. Kemudian yang kedua, ini adalah sampling benda yang nanti akan kita pergunakan untuk men-setting kedudukan benda kerja tersebut pada cak menggunakan dial indikator. Yang ketiga ini adalah magnetic base, di mana fungsi utamanya itu adalah mengikat kedudukan dial indikator. Ditunjukkan beberapa referensi itu menyampaikan bahwa magnetic base ini adalah tangkai pengikat kedudukan dial indikator. Dapat kita lihat bersama pada bagian bawah magnetic base ini dilengkapi sistem magnet, di mana nanti magnet ini akan kita pasang pada bagian meja mesin atau bagian mesin bubut yang mengandung unsur logam. Silakan. Baik, peralatan yang terakhir ini adalah dial indikator. Dial indikator ini sendiri nanti akan kita pergunakan untuk mengukur kerataan benda kerja atau kestabilan putaran poros yang nanti kita cekam pada cak rahang 3. Di sini ada bagian utama dial indikator, di bagian bawah itu ada sensor yang nanti pada proses pemasangan benda kerja, sensor ini harus disentuhkan pada permukaan benda kerja untuk mengetahui sejauh mana pergeseran pergerakan benda kerja yang nanti berputar pada cak tersebut. Baik anak-anakku, ada 4 peralatan bantu yang nanti akan kita pergunakan selama proses pembelajaran ini, dan nanti insya Allah akan diperagakan oleh kakak kelas kalian bagaimana cara mengatur kedudukan benda kerja pada cak menggunakan peralatan bantu dial indikator. Baik, sekarang kita masuk pada materi melaksanakan prosedur setting benda kerja. Silakan Mas Adi ditunjukkan rangkaian magnetic base yang sudah terpasang pada dial indikator. Ya. Oke. Dapat kita lihat bahwa saat ini magnetic base
itu sudah dipasang pada meja mesin. Perlu diketahui di bagian landasan magnetic base ini mengandung unsur magnet, di mana posisi magnetic base harus ditempatkan pada bagian mesin bubut yang mengandung unsur besi. Beberapa referensi ada yang memasang magnetic base ini pada plat eretan, dan ada yang menyampaikan bahwa pemasangan magnetic base bisa pada jalur atau meja mesin. Saat ini posisinya magnetic base sudah terpasang pada jalur meja mesin. Di bagian bawah ada setelan on off yang nantinya itu dipergunakan untuk mengaktifkan posisi magnet yang ada pada dasar magnetic base itu sendiri. Kemudian dapat kita lihat bagian dial indikator ini sendiri, yang kebetulan saat ini yang terpasang adalah dial indikator digital, di mana ada bagian yang utama di situ adalah sensor, ya, sensor, ya. Nah, ini ditunjukkan di mana sensor ini kalau sudah tersentuh benda kerja, maka angka pada dial indikator bergerak. Nantinya kita akan mencoba menentukan posisi benda kerja yang paling tepat, ya, supaya pada proses penyayatan benda kerja ini sudah dapat berputar dengan stabil, dinamis, sesuai dengan ketentuan pada prosedur pemasangan benda kerja. Silakan Mas Hadi dipasang dulu benda kerjanya, ya, digeser dulu magnetic base-nya. Oke. Dipasang dulu. Sementara jangan disentuhkan dulu, jangan disentuhkan benda kerja. Kita secara manual terlebih dahulu mencari posisi putaran benda yang paling bagus. Secara manual dulu, dicoba diputar benda kerjanya Mas Hadi. Oke, kemudian langkah selanjutnya, jika secara manual itu sudah menunjukkan putaran itu dinamis, maka kita mencari posisi yang paling tepat untuk kedudukan dial indikator. Coba bagian sensornya disentuhkan Mas Hadi. Sensornya disentuhkan. Sentuhkan. Ya. Sentuhkan, ditekan. Tekan masuk. Nah, oke. Di situ berbunyi 0,60 ya. Berarti tidak sampai 1 mili, setengah mili, ya, setengah mili, 0,60 mm. Kemudian kita posisikan 0. Nah, kita nolkan, ya. Kita pastikan posisi magnetic base sudah terkunci ya, magnetnya. Posisi on di bawah, on ya, sudah tidak bisa bergerak ya. Sekarang kita gerakkan secara manual dengan tangan aja. Ya. Berarti pada satu kali putaran benda kerja, angka pada dial indikator itu bergerak dari 0 hingga 0,06. Artinya selama satu kali putaran penuh itu ada pergeseran sebesar 0,03, karena dari 0 sampai dengan pergeseran paling tinggi itu adalah 0,06, sehingga
pergeseran benda kerja yang paling maksimal itu ada pada angka 0,03, dan itu masih masuk dalam kategori baik karena mungkin bisa dipengaruhi karena getaran mesin atau getaran meja pada dial indikator itu sendiri. Coba sekarang dihidupkan Mas Arji. Nah, dapat dilihat dial indikator angkanya hanya pada rentang 0 sampai dengan 0,06. Jadi dapat disimpulkan posisi pemasangan benda kerja saat ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan standar pemasangan benda kerja pada cekam. Baik, sekarang kita dilepas Mas Arji magnetic base-nya. Jadi oke. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku, sekarang tiba di penghujung pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bukti kalian telah memahami materi yang saya sampaikan dari pagi tadi. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan fungsi dari magnetic base. Yang kedua, jelaskan fungsi dari dial indikator. Dan yang terakhir, jelaskan prosedur langkah kerja mengatur kedudukan benda kerja pada cekam menggunakan dial indikator. Jadi ada 3 naskah soal yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan semoga kebahagiaan bersama dengan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.